Halo semuanya, balik lagi ke podcast UKM UMN. Nah, pada hari ini kita udah kedatangan tamu spesial nih guys. Tamu yang dari UKM yang gak kalah gokilnya dari UKM-UKM lainnya, yaitu adalah UKM Specter. Nah, kita perkenalan diri dulu ya guys. Di sebelah kanan gua ada Saya Albertus Nugroho dari Serakap 19. Di sini saya menjabat sebagai wakil ketua. Nah, dan di sebelah kiri saya ada Halo, perkenalkan nama saya Joti Renaldo, biasa dipanggil Joti atau Aldo. DKV angkatan 2013. Di sini saya senior dan juga instruktur di UKM Specter. Nah, dan gue di sini untuk host podcast kali ini itu Justin Dylan, biasa dipanggil JD, film 2019 dan menjabat sebagai ketua Specter untuk 2020 sampai 2021. Nah, sebelumnya nih, mungkin boleh nih dari Ko Joti sebagai senior dan instruktur Specter, boleh nih dijelasin tentang sejarah dari Specter itu sendiri. Oke, boleh. Jadi Specter itu dulunya sebelum nama Specter itu ada namanya USF atau disingkat sebagai Ultimate Stunt Fighters yang dimana berdiri sejak tahun 2013 dan itu dibangun oleh 3 orang. Salah satunya adalah founder kita, Famisa Yusuf El Fajri, yang dimana dia juga alumni UMN angkatan 2009, DKV juga, jurusan film. Lalu ada lagi bernama Richard Gozali, animasi angkatan 2010. Itu aja. Menarik ya. Terus tau gak sih UKM kita tuh sering kayak ini pengalaman gue ya, kayak orang tuh bingung, kan ada 2 nama nih, ada Specter, ada USF. Orang-orang kayak bingung, lah bukannya yang UKM Stuntman itu yang USF itu ya? Kok ada Specter? Nah itu mungkin Ko Joti boleh ngejelasin nih kenapa bisa jadi Specter namanya? Jadi USF dan Specter itu berbeda ya teman-teman. Bedanya apa? Karena dulu di UMN kata nama-nama Ultimate atau Ultima itu sebenarnya tidak boleh lagi dipasang atau dinamain lagi. Itu udah ada polisinya dari UMN. Maka itu kita ganti nama menjadi Specter. Jadi kalau Specter itu ada sekolah di UKM-nya di UMN ini, maka dari itu USF adalah PH-nya yang dimana setelah anak-anak yang baru join Specter dan sudah bisa dibilang lulus atau sudah naik tingkat, langsung dibawa ke USF. Oh gitu. Karena di situ dimana USF itu sudah dimana isinya adalah orang-orang senior. Gitu. Jadi gitu ya guys, perbedaannya antara USF dan Specter. Nah, untuk kegiatannya itu sendiri nih Jov, kira-kira kita di Specter tuh ngapain aja sih? Oke, gini. Jadi teman-teman, gue bakal jelasin secara singkat dan juga mudah dipahami lah. Jadi di Specter ini kita itu ada 2 sesi latihan nih. Dan yang pertama adalah tentu saja kalau misalnya kita pengen main di stage atau kita pengen stage combat, kita harus tahu beberapa basic bela diri. Jadi untuk hari pertama itu di hari Rabu, kita akan latihan fisik dan juga latihan bela diri. Biasanya kita latihan boxing sebagai basic kita. Terus juga di hari Jumatnya kita akan latihan koreografi. Koreografi itu gimana cara kita acting dan juga melakukan gerakan-gerakan bagus di stage. Tapi dari kedua perbedaan ini ada satu hal yang sama, yaitu di setiap pertama kali kita datang, pembukaan di setiap pertemuan adalah kita latihan basic stunt kayak roll depan, jatuhan dan lain-lain, dan juga ada pemanasan untuk mencegah adanya cedera teman-teman. Gitu. Jangan lupa aksi reaksi ya, Jov. Iya. Aksi reaksi ada aksi juga. Betul. Nah, kan di sini kita dari berbagai angkatan nih. Gak berbagai juga sih, mungkin kita berdua dari 19, Ko Joti dari angkatan 13. Siap. Nah, mungkin setiap dari kita pastinya punya pengalaman yang seru dong. Oh iya, pasti. Pas kita UKM Specter ini. Nah, mungkin dari yang paling muda dulu deh, dari kita. Oke. Dari Jovan sendiri. Kira-kira apa sih pengalaman yang paling berkesan selama ikut UKM ini? Paling berkesan tuh jujur aku pas masuk Specter tuh aku kayak mikir kayak aduh kayak apa ya, cuma datang cuma kenalan sama orang latihan bareng, enggak,
Dan ternyata pas aku masuk, justru yang aku paling value dari Spectre ini kekeluargaannya. Dan aku ngomong secara ini jujur banget ya, gila sih, deket banget kedekatan kita satu sama lain. Dan juga aku beruntung banget bisa ketemu Ko Joti, bisa ketemu JD di sini, dan juga kita di luar UKM ini kita juga sebagai teman dekat sekarang, gara-gara sudah saking keluar keringat bareng, darah bareng, dan lain-lain. Itu sih yang utama dari UKM. Kalau dari JD sendiri gimana? Kalau dari gue sih, selain yang tadi Jovan udah kasih tahu ya, mungkin yang gue rasa kan gue dulu itu ikut 2 UKM ya. Mungkin 1 UKM lagi gue nggak usah sebutin ya namanya. Banyak yang, dan kan gue punya beberapa teman yang dari UKM lain. Dan yang gue suka dan appreciate dari Spectre itu, dia itu memberikan gimana ya, kayak real hands on experience gitu. Dimana kita udah latihan sekian lama dan beneran dipraktekin, entah itu di lapangan kerja beneran ataupun di lapangan di internal UMN. Kayak misalnya waktu itu gue ikut job, dapat gig jadi Fighter. jadi fighter di iklan Netflix waktu itu. Dan itu menurut gue pengalaman yang cukup berharga sih, dan juga cukup worth it gitu. Dimana kita nggak sekedar latihan doang, tapi beneran berguna gitu untuk kitanya. Gitu sih. Dari Ko Joti nih sekarang. Wah, kalau Koko pengalaman mengesankannya banyak ya. Tapi rata-rata itu yang paling mengesankan adalah di mana pada saat Koko latihan, Koko pernah cedera juga. Pasti kalian pernah cedera dong. Iya. Pasti nggak pernah, buset. Kalian ini dong, invincible dong. Yang penting paling mengesankan adalah setiap kali ketemu angkatan baru, Koko selalu welcome kalian ataupun anak-anak baru dengan humble juga. Ya, dimana kita itu bukan senior ataupun junior. Kita itu adalah kita kayak keluarga. Ya, kita harus menjaga lingkungan kita sendiri gitu. Oke, yang lainnya adalah mungkin dari pengalaman film ya, mungkin syuting. Syuting Koko juga ketemu banyak teman juga, Koko banyak dapat ide-ide juga bikin koreografi ataupun yang paling mengesankan di mana kita juga sama-sama belajar. Karena intinya adalah kita gak sempurna, kita pasti butuh pengalaman dan belajar juga gitu. Berawal dari kesalahan ataupun kesalahan, dan pasti dari kesalahan itu bertumbuh menjadi bagus. Kita kan jadi introspeksi diri gitu. Benar banget. Setuju banget sama Ko Joti. Nah, mungkin nyambung sedikit ke apa yang Ko Joti barusan ngomong ya. Menurut lu, Jov, apa sih yang lu dapat selama ikut UKM Spectre ini? Maksudnya apa sih benefit yang lu dapat gitu? Benefit ya. Dari Spectre ini aku dapat 2 benefit sih. Yang pertama, badannya pasti langsung jadi lebih sehat, lebih enak soalnya kita olahraga terus. Itu yang salah satu yang paling enak. Terus yang kedua adalah belajar menghargai, guys. Soalnya di Spectre ini banyak banget pandangan yang beda-beda. Kayak bela diri ini gimana sih? Cara pengambilan video ini gimana sih? Itu yang jadi utama lah. Gimana kita bisa belajar menghargai orang lain juga. Gitu. Itu sih yang utama dari aku. Kalau lu sendiri gimana sih? Gua setuju banget sih yang terakhir yang Jovan barusan ngomong. Dimana kita ya walaupun kita banyak banget yang dari berbeda angkatan dan berbeda background, tapi satu hal yang gue lihat dari Spectre itu kita benar-benar menghargai satu sama lain. Dimana benar-benar humble gitu, yang gue rasain lah setidaknya sebagai waktu itu ya, sebagai maba yang baru join Spectre, dan diantara banyak banget senior, tapi senior ini kayak benar-benar humble gitu. Maksudnya dimana gue yang literally gak bisa bela diri, jujur nih, gue pas join Spectre kan ditanyain pas awal tuh kan ditanyain, di sini boleh angkat tangan yang punya background bela diri? Kan gue nggak ada. Gue kayak, loh kok yang lain angkat tangan? Kayak gue salah satu minoritas yang gak punya background bela diri. Tapi gue pengen belajar dong. Maksudnya gue nggak pengen ketinggalan sama yang lain. Makanya gue kayak nanya sama senior ini senior itu, kayak ajarin dong bela diri ini. Dan akhirnya gue bisa bilang gue cukup berkembang lah dari yang gue literally nggak bisa bela diri apa sampai sekarang gitu. Nah, dari Ko Joti mungkin gimana nih? Apa yang Ko Joti dapat sama di Spectre? Kekeluargaan. Keluarga Koko makin lama makin nambah.
Pasti. Tapi yang Koko dapat juga itu selain kekeluargaan adalah Koko juga punya teman-teman baru dan juga ilmu-ilmu baru juga. Kan toh dari kalian mungkin dari maba pun juga ada yang punya bela diri ini, misalkan kayak capoeira ataupun yang sudah lebih advance lah taekwondonya. Kan Koko juga punya basic bela diri kan, boxing dan taekwondo kan. Dan emang hampir semua bela diri Koko juga belajar gunain untuk apa? Karena di sini kan kita kan Spectre untuk entertainment yang dimana stage combat kan tujuan kita kan. Dan itu pun Koko bikin, Koko belajar bela diri itu pun untuk bikin koreografi. Nah kalau misalkan kayak bikin koreografi yang cuma boxing taekwondo kan bosen kan. Ya, makanya Koko belajar juga basic bela dirinya mereka. Hampir semua basic bela diri Koko belajar, tapi itu pun hanya berguna bikin koreografi gitu. Seru. Bener. Nah, karena Spectre ini udah berjalan selama, udah cukup lama lah ya, udah cukup UKM yang senior lah di UMN. 8 tahun. 8 tahun. Tahun ini 8 tahun. Gila, lama banget. Dan, nah karena udah masuk ke jabatan baru nih, ke jabatan kita nih Jo. Nah kira-kira, lu dulu sebagai wakil ketua. Kira-kira, apa sih yang lu pengen capai untuk di kedepannya nih buat Spectre itu sendiri? Kedepannya ya, tentu saja pengen banget lebih banyak anak-anak yang datang untuk ikut kita, dan juga kita dapat job lah lebih banyak lah. Itu kalau kita dapat job lebih banyak berarti nandain kalau misalnya Spectre kita tuh sudah berkembang banyak, anak-anak kita sudah di-proof, sudah bisa menghadapi berbagai macam proyek-proyek kedepannya yang di luar dari UMN seperti film dan lain-lain sih. Itu harapan dari kita, dan juga pengen banget kekeluargaannya tambah kuat dan juga dapat anak-anak baru lagi. Seperti itu sih dari aku pribadi ya. Kalau kamu gimana sih? Mungkin gue pengen nambahin ya dari yang Jovan ngomong. Gue pengen nambahin satu, dimana menurut gue pribadi Spectre itu kurang gimana ya? Kurang dinotis lah sama mahasiswa UMN. Iya. Dimana sebenarnya kita udah punya nama, tapi nggak kayak kurang aja gitu, maksudnya kurang dikenal banyak orang. Maksudnya masih banyak orang kayak, hah, Spectre apaan tuh? Itu yang berantem Kan dari nama kita Spectre kan hantu. Dia kan nggak ada yang tahu kita. Oh iya itu guys. Cuma orang-orang tertentu doang yang tahu. Tapi kalau pada nggak tahu repot ya. Iya bener. Nah makanya maksudnya semoga di tahun jabatan kita bisa bisa lebih membawa nama Spectre lebih ke telinga banyak orang lah. Amin. Dari Kojot ini Udah ya? Sudah hampir sama kalian berdua kok. Udah tercapai semua? Ya intinya adalah semoga USF atau Spectre makin berjaya, makin semangat terus, jangan pudar ya. Dan juga latihannya juga makin giat lagi. Amin. Gitu. Pasti. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tebak gambar. Di sini gue udah siapin, nggak beberapa sih, cuma 2 doang sih. Nanti oke. kalian masing-masing jelasin ya. Ini tuh kita lagi ngapain aja sih. Oke. Ini by the way, mereka belum lihat ya gambar ini gambar apa. Iya, jadi aku sama Coach Jody nggak tahu ini gambar apa. Nah, pertama yang ini nih. Nih. Waduh. Di sini udah sama Pak Jeral sih, mukanya si Jovan. Mungkin dari Jovan dulu ya, yang kelihatan jelas banget. Itu aku mau jelasin dulu loh. Itu di Spectre tuh ada hal yang menarik juga teman-teman. Yaitu kita latihan firearms atau gimana cara Tactical firearms. Ya, tactical firearms betul. Dimana kita latihan gimana sih cara ngehandle senjata yang baik dan benar, dan juga gimana cara nge-aim, cara nembak dan lain-lain. Dan juga jujur aja aku yang dulunya ngelihat sisi firearms tuh kayak sebelah mata doang, sekarang jujur nagih banget, asik banget, juga nambah pengalaman. Itu sih dari aku. Sebenarnya di action itu nggak hanya cuma koreografi berantem doang, tetapi ada juga baku menembak. Gitu. Maka di sini kita belajar tactical firearm yang dimana kita sudah punya pelatihnya juga dari Kairos Tactical juga, dan di sini belajar aksi reaksi pun juga sama, karena di action kan ada yang nembak kan pasti masa nembak kayak gini atau kayak gini gimana kan. Enggak dong, yang penting adalah kita belajar caranya megang senjata yang benar, atau dilihat di kamera itu lihat bagus gitu. Dan juga pada saat kita ketembak reaksi kayak gimana. Nah itu yang masih orang-orang masih belum belum mengetahui atau kurang tahu aja gitu. Makanya di sini kita belajar gitu. Ya.
Nah ini Pojati juga salah satu instruktur yang menangani ngajarin kita firearms juga, tactical betul. gitu guys. Dia ngajarin gua. Ngajarin banyak lah Pojati ini. Jadi kalian pasti bakal sering lihat dia kalau misalnya join Vector. Nah, gambar berikutnya nih, mungkin ini lebih ke Gojoti ya yang jelasin. Apa tuh? Wow, alright. Yang itu Waduh. aku Apa tuh? Oh, ya ampun, Netflix. Iklan Netflix. Ini saya nih. Ya ampun. Oke, gila itu tahun berapa ya? Tahun 18 kalau nggak salah ya. 19 awal, 2019 awal Januari. Itu lagi iklan Netflix. Kalian bisa lihat iklannya di Instagramnya Netflix ya. Itu postnya pada paling bawah sih. Kalau kalian bisa lihat. Jadi itu banyak apa ya? Jadi banyak suka dan dukanya. Singkat cerita aja. Jadi di situ saya sebagai asisten dari KL Tactical juga, dan di situ kita butuh fighter-fighter dari anak Joseph sendiri, dan juga anak-anak kru filmnya itu kebetulan alumni UMN juga. Dan pada saat lagi syuting, mungkin jadi tahu, jadi gimana aksinya itu, jadi kita nge-reinvent aksi yang di Night Cover Us di film, karena ini kan cerita ngambil setting dari Night Cover Us juga, kan Netflix kan, Night Cover Us dari film Netflix, dan di situ adegan lorong ya? Iya benar. Adegan lorong dan lorong. tembak sama Julia Estelle, tapi itu aktor lain. Pada saat ditembak, kalian ada adegan eksplosif, ledakan, sparks. Jadi kayak itu tanpa dibilang-bilang, dan itu bikin saya kaget, dan saya sebagai pelatih dan juga senior di USF kayak lihat, aja udah aman. Yang paling gak aman adalah teman saya si Bagas. Itu kan di paling depan kan. Jadi itu beneran hampir kena gitu. Untungnya nggak ada bekas kayak buta atau gimana. Dia kalau sampai kalau buta, buset, biaya produksi yang harus keluarin berapa tuh? Udah jutaan lagi, nambah lagi. Yang penting asik dah itu syuting. Tapi itu juga buat saya juga itu juga pelajaran juga. Soalnya itulah dimana hubungan kalian yang fighter sama yang produksi film itu tidak ada sinkronisasi, karena dikasih tahu cuma fighter. Maksudnya kan adegan berantem atau nembak aksi doang kan. Tapi tiba-tiba langsung ada eksplosif atau spark. Lah, Nggak ada briefing. Iya, nggak ada briefing gitu. Jadi itulah kenapa kita harus bisa ngawas diri juga, harus tahu lebih betul ini adegan untuk apa gitu. Takutnya karena ini sering banget film-film, maksudnya PH film sering ngemonopoli juga di kita karena ini mah bisa lah orang-orang fighter gini-gini lah. Enggak bro, kita cuma manusia, kita kalau gini-gini kita juga khawatir juga, takut dong. Bener. Nah itu ya salah satu pengalaman yang cukup berkesan juga ya buat gue, karena itu gig pertama gue. Nah setelah kita jelasin nih Spectre itu kurang lebih apa sih, nah gimana kalau sekarang kita tuh waktunya mempraktekkan ke para penonton tentang ya sedikit apa yang kita lakukan lah di Spectre. Nah, saksikan apa yang kita lakukan di Spectre pada biasanya. Perhatiin ya, lo kalau berantem sering banget turunin tangan. Yuk sekarang, serang gue. Bilangin tangan. Lagi. Yo siap-siap, gua nih.
kalian yang pengen join Spectre tentunya harus kuliah di UMN dulu dong. Oh pasti. Require. Terus habis itu perlu apa lagi nih, Jo? Nah, ini nih, teman-teman kalau misalkan masuk UMN bisa juga ada beasiswa nih, dan juga beasiswa ini bakal dibawain sama tim beasiswa itu sendiri. Jadi sebentar lagi kalian bakal ada video nih yang ngasih tahu kalian gimana sih beasiswa untuk masuk UMN tuh. Gitu. Silakan saksikan. Yeah. Ada sahabat UMN. Sahabat UMN. Nah, balik lagi sama kita, karena nama aku Bea. Dan aku siswa. Dan kami adalah tim Beasiswa. Nah, kali ini kita akan jelasin ke sahabat UMN kenapa sih kamu harus dapetin beasiswa yang ada di UMN. Yes, karena beasiswa itu ternyata ada banyak manfaatnya loh, selain buat pengurangan biaya pendidikan kamu. Apa aja tuh, Kak, yang pertama? Yang pertama, nah untuk mendapatkan beasiswa, pasti jiwa kompetitif kamu nih dilatih, dan itu untuk pengembangan diri kamu. Nah, yang kedua, kamu kan pasti akan berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, dan tentu aja untuk mempertahankannya dong. Nah, ini akan bermanfaat ketika kamu akan kuliah di UMN. Nah, yang ketiga, kamu akan dilatih untuk aktif dan kreatif. Untuk mendapatkan beasiswa, biasanya itu kita berlomba-lomba nih untuk mencari aktif organisasi, aktif ikutan lomba, dan juga kreatif dalam berkarya. Oke, dan yang terakhir, yang keempat adalah ini akan menjadi nilai plus kamu ketika kamu akan wawancara, ketika akan memasuki dunia kerja. Yes, betul banget. Nah, itu tadi beberapa manfaat yang akan kamu dapetin ketika kamu mendapat beasiswa yang ada di UMN. Yes. Makanya langsung aja klik www.pmb.umn.ac.id dan langsung daftar tes beasiswa UMN. Yep. Coba dulu tesnya dan dapetin beasiswanya. Yes, dan tes beasiswanya secara online loh, jadi kamu bisa mengerjakannya dari rumah aja. Ah. Jangan lupa untuk ikut dan ajak teman-teman kamu yang banyak ya. Nah, benar banget. Kita tunggu di tes beasiswa UMN dan sampai ketemu di konten selanjutnya. Salam beasiswa. Nah, gitu teman-teman. Menarik. Nah, wah, udah gak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Waduh. Semoga kalian semua yang menonton pada cukup terinformasi lah ya tentang UKM Spectre itu apa dan gimana cara joinnya. Dan terhibur ya. Nah, itu yang jelas. Semoga kalian terhibur juga. Nah, sebelum kita closing nih biasa Spectre tuh ada tanda kutip ritual lah sebelum kita mengakhiri latihan kita pada biasanya. Yep. Nah, mungkin kalian para penonton juga bisa ikutan juga ya. Boleh. Boleh. Jadi biasanya kita tuh menyatukan tangan kita. Tapi kita PSBB nggak apa-apa Kita deh. PSBB ada jauh-jauhan lah ya. Jauh-jauh, oke. Nah, jadi aba-abanya tuh nanti aku Kojoti yang ngomong USF. Nanti kita semua bareng-bareng ngomong action gitu guys. Oke? Siap? Siap. 3, 2, 1. Yusuf, action! Oke. Thank you guys. See you. Semuanya.